Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya John Edward Kandungan dengan NIM 220901501097 dari kelas G Prodi Wisata Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah Sistem Mata Kuliah Finansi Manajemen. Baik, langsung saja kita masuk pada soal, mana di sini ada terdapat informasi untuk latihan 1337 dan 1338, di mana informasinya tersebut yaitu Blessingham Company saat ini itu sedang memproduksi suku cadang 108 itu sebanyak 35.000 unit untuk setiap tahunnya. Nah, suku cadang digunakan itu dalam produksi beberapa produk yang dibuat oleh Blessingham, di mana adapun data yang disajikan per unit di 108 itu diantaranya pertama, bahan baku langsung sebesar $6, tenaga kerja langsung sebesar $2, overhead variabel $1,50, overhead tetap $3,50, dan totalnya itu $13. Langsung saja kita masuk pada soal pertama, di mana bunyi soalnya yaitu merujuk pada informasi yang membahas mengenai Blessingham Company dari overhead tetap yang dibebankan ke QI 108, yaitu nilai sebesar $77.000, mana itu adalah overhead tetap langsung, yaitu sewa mesin produk dan juga gaji penyedia lini produksi. Dan tidak ada yang menunjukkan jika lini itu dihentikan. Di mana overhead tetap sisanya adalah overhead tetap yang umum. Dan pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk bersuku cadang ke Blessingham seharga $11, di mana tidak terdapat pengguna lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk produksi suku cadang Q08. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama yaitu haruskah Blessingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blessingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Dan yang ketiga, jika Blessingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blessingham? Baik, langsung saja kita buat pertama yaitu biaya produksi untuk Blessingham Company, di mana di sini untuk harga beli per unitnya itu sebesar $11, yaitu didapat dari soal. Dan untuk biaya produksinya, di sini kita membutuhkan informasi mengenai bahan baku langsung, yaitu langsung saja kita taruh pada soal yang terdapat pada soal, langsung saja kita salin, itu sebesar $6. Dan untuk tenaga kerja langsung itu sebesar $2, untuk overhead variabel itu sebesar $1,50, overhead tetap itu sebesar $2,20. Nah, untuk biaya overhead tetap ini yaitu eh, cara didapatnya itu sebesar 77.000 dibagi 35.000, di mana 77.000 itu nilai untuk overhead tetapnya, dan untuk 35.000 itu di mana itu adalah yang akan diproduksi untuk setiap tahunnya. Itu terdapat pada soal. Jadi menghasilkan $2,20. Jadi untuk totalnya yaitu sebesar $11,70. Nah, dari hasil total ini dapat disimpulkan bahwa eh, lebih murah 70 per unit ketika kita membeli eh, dari perusahaan lain dibandingkan untuk memproduksi sendiri. Selanjutnya itu ada perbedaan biayanya. Nah, di sini itu bahan baku langsung sebesar 210.000. Nah, 210.000 ini itu didapat dari $6 tadi itu dikalikan 35.000. Kenapa dikali 35.000? Karena eh, kita akan memproduksi setiap tahun itu sebesar 35.000. Jadi hasilnya itu 210.000. Itu pun dengan tenaga kerja langsung sebesar 7 dapat dari $2 dikali 35.000. 52.500 overhead variable itu dapat dari 1,50 dikali 35.000, dan sedangkan untuk overhead tetap itu yaitu sebesar 2,20 dikali 35, $2,20 dikali dengan 35.000, silakan itu dolar. Itu ketika kita ingin membuat data-datanya. Dan untuk membeli di sini langsung saja kita masukkan itu 385.000 ini dapat dari 11 dikali 35.000, itu terdapat pada soal tadi. Itu ketika kita ingin menjual suku cadang itu sebesar $11. Jadi kita langsung kalikan dengan 35.000 dari satu tahun yang akan kita produksi setiap tahunnya. Jadi langsung saja kita kurangkan di sini untuk biaya diferensiasinya, itu
Mana untuk bahan baku langsung itu terdapat sebesar 210.000 didapat dari dikurangkan dari membuat dikurang dengan membeli. Itu pun dengan ke bawahnya. Jadi eh, menghasilkan lain yaitu 24.500. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, maka lalu kita jawab pertanyaan yang telah kita tadi, yaitu jawaban yang pertama yaitu eh, jawabannya perusahaan Singapura seharusnya membeli suku cadang Q108 karena harga pembelian lebih murah 0,70 sen per unit daripada biaya relevan untuk memproduksi suku cadang Q108. Yang kedua, harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh belas Singapura Company itu kepada pemasok dari luar perusahaan tidak lebih dari biaya relevannya ketika produksi suku cadang Q108 sebesar 11,70 per unit. Dan jika Blasingham Company membeli suku cadang Q108, mereka akan memperoleh kenaikan laba sebesar 24.500 dari 35.000. Saja kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu menuju pada informasi yang membahas mengenai Blasingham Company, yaitu pada soal informasi di atas, seluruh overhead tetap adalah overhead tetap umum. Dan pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blasingham seharga $11. Nah, di sini tidak terdapat penggunaan lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang 108. Di sini kita diminta untuk yang pertama, yaitu haruskah Blasingham Company membuat atau membeli suku cadang di 108. Dan kedua, baik kita lanjut. Di mana di sini kita diminta yang pertama, yaitu haruskah Blasingham Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Yang kedua, berapakah harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blasingham kepada pemasok dari luar perusahaan? Dan yang ketiga, yaitu jika Blasingham membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba Blasingham? Jadi untuk menjawab itu kita memerlukan data informasi yaitu seperti data yang di atas tadi, yaitu kita membuat biaya produksinya, yaitu di mana harga value per unit sebesar $11. Dan di sini kita masukkan saja langsung datanya itu bahan baku langsung sebesar $6, tenaga kerja langsung sebesar $2, dan juga overhead variabel $1,50. Jadi menghasilkan sebesar $9,50. Di mana di sini biaya overhead tetap itu tidak dimasukkan karena bukan termasuk biaya yang relevan. Jadi di sini ketika kita membeli itu lebih murah 1,5 per unit, ya, ketika kita membuat itu lebih murah sebesar 1,50 per unit. Jadi di sini langsung saja kita betul dan saja sama seperti tadi kita masukkan bahan baku langsung itu 210.000. Di sini dapat dari 6 dikali 35.000. Itu pun juga dengan harga langsung kan 2 dikali 35.000. Dan overhead sebesar 1,50 itu dikali 35.000 menghasilkan 52.100. Dan pada kalau membeli di sini kita masukkan 385.000, eh, di mana didapatnya dari 11 dikali 35.000. Plus itu didapat dari soal tadi, yaitu harga beli. Jadi langsung saja di sini untuk biaya diferensiasi diferensialnya itu kita masukkan dengan cara mengurangkan langsung. Jadi eh, hasilnya yaitu sebesar minus 52.500. Dan di sini kita akan menjawab eh, pertanyaan yang tadi yang telah dipaparkan. Jadi jawaban yang pertama yaitu perusahaan Blasingham Company sebaiknya membuat suku cadang Q108 itu karena biaya relevan untuk produksi lebih murah sebesar 1,50 per dolar per unit daripada harga pembelian suku cadang Q108. Kedua, harga tertinggi yang akan dibayarkan oleh Blasingham Company kepada pemasok dari luar perusahaan tidak lebih dari biaya relevannya ketika memproduksi suku cadang Q108 sebesar 9,50 dolar per unit. Jawaban ketiga yaitu jika Platinum Company memproduksi suku cadang Q108, mereka akan memperoleh kenaikan laba sebesar 52.500 dari 35.000 ini. Kita lanjut pada soal ketiga, di mana
Soal ketiga ini yaitu berbeda informasi, di mana di sini sudah berbeda company. Di sini nama company itu Riani Company. Mana Riani Company ini memproduksi lampu dengan biaya per unit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya bahan baku langsung itu sebesar $2, tenaga kerja langsungnya sebesar $1, untuk biaya variabelnya sebesar $3, dan untuk overhead tetapnya itu sebesar $2. Jadi totalnya itu sebesar $8. Dan di sini untuk harga jual per unit itu ketika menerima pesanan khusus ialah $7. Adapun soalnya yaitu di mana kapasitas produksi itu sebesar 300.000 unit per tahun. Nah, oleh karena pasar perumahan yang masih suram, perusahaan hanya berharap untuk memproduksi sekitar 180.000 lampu di tahun depan. Jadi, perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang dinilai keseluruhannya sebesar 500.000 per tahun dan biaya penjualan variabel sebesar $1 per unit yang terjual. Nah, lampu tersebut biasanya dijual pada harga $12 per unitnya. Pada awal tahun, seorang pelanggan dari wilayah geografis di luar wilayah yang biasanya dilayani oleh perusahaan itu menawarkan untuk membeli 100.000 lampu pada harga 57 per unit, di mana pelanggan tersebut juga menawarkan untuk membayarkan seluruh biaya transportasi. Nah, oleh karena tidak akan ada komisi penjualan dalam penawaran ini, maka tidak akan ada biaya penjualan variabel. Nah, adapun di sini kita diminta yang pertama, berdasarkan analisis kuantitatif, haruskah perusahaan menerima pesanan tersebut? Dan yang kedua, apakah faktor-faktor kualitatif yang mungkin mempengaruhi perusahaan? Asumsikan bahwa tidak ada lagi pesanan yang diharapkan di luar bisnis reguler dan pesanan khusus. Jadi di sini kita eh, cari data pertama itu data biaya produksi per unitnya. Langsung saja kita masukkan untuk langsung itu sebesar $2 yang dapat pada soal tadi. Dan pada kolom tenaga kerja langsung sebesar $1 dan variabel sebesar $3. Jadi silakan totalnya itu $6. Jadi di sini untuk biaya relevan untuk misalnya di atas yang pertama ada harga jual. Harga jual ini yaitu yang kita menerima sebesar 700.000. 700.000 ini didapat dari 7 dikali 100.000. 7 itu didapat karena 7 merupakan harga jual per unit dan untuk 100.000 itu kita ditawarkan pada soal tadi sudah dijelaskan. Untuk bahan baku langsungnya ya yaitu 200.000 didapat pada soal tadi yang sebesar $2 dikali 100.000. Tenaga kerja langsung juga sama, $1 dikali 100.000 dan biaya overhead pabrik $3 kali 100.000. Jadi menghasilkan total semuanya itu sebesar ke 100.000 kita kurangkan. Jadi untuk kita mendapatkan keuntungan sebesar 100.000. Jadi kita soal yang telah dipaparkan ini, mana untuk jawaban yang pertama yaitu perusahaan dan company itu sebaiknya mendapatkan saran khusus tersebut karena perusahaan itu akan sebesar $1 atau perusahaan akan memperoleh sebesar 100.000 dari 100.000 unit, yaitu di mana 100.000 sama dengan sebentar dikali 100.000 per unit. Dan yang juga itu yaitu faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Yang pertama, laba atau keuntungan yang diperoleh dari 100.000 unit tersebut dengan harga jual $7, dari harga jual normalnya itu 12.000 dari $12 per unit. Tersisa kapasitas produksi yang tersedia lebih dari seperti pesanan khusus yakni 8.000. Dan yang ketiga yaitu reputasi. Jika pelanggan sebelumnya mengetahui bahwa perusahaan menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Baiklah itu saja yang sampaikan lebih depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.